Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, tebing penahan rel kereta jurusan Bogor-Sukabumi di kota Bogor longsor. 2 orang meninggal dunia. Diduga terkikis aliran sungai, sebuah ruko di kawasan Ciboleran, Kota Bandung tiba-tiba ambruk. Picu kerusakan, komunitas pecinta alam gelar demo di kantor perhutani tuntut larangan kegiatan off-road di hutan lindung. Kita ke informasi utama. Diguyur hujan deras, sebuah tebing penahan rel kereta Bogor-Sukabumi di Kelurahan Empang, Kota Bogor longsor dan menimpa 5 rumah warga pada Selasa malam. Akibatnya belasan warga tertimbun reruntuhan. 2 orang lainnya ditemukan meninggal dunia dan 1 orang lainnya kritis. Dua warga kesakitan akibat terjebak reruntuhan bangunan rumahnya yang tertimpa longsor tebing penahan rel kereta di Kampung Baru, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada Selasa malam. Tim SAR harus bekerja ekstra lantaran separuh tubuh kedua korban terkubur puing. Tak hanya itu, 2 jenazah balita dan 1 orang dewasa lainnya ditemukan berhasil dievakuasi, beserta seorang kakek yang berada dalam kondisi kritis. Menurut warga, peristiwa tersebut terjadi setelah tebing penahan rel kereta Bogor-Sukabumi tiba-tiba longsor setelah diguyur hujan deras. Tebing setinggi 20 meteran itu ambruk dan menimpa 5 rumah warga yang menimbun belasan penghuni di dalamnya. Longsor, kalian langsung hari itu udah dari kereta api udah mulai longsor lagi. Ada datang susu 2 kali. Jadi kan, akhirnya saya lari, muter. Ternyata keluarga mana semua. Ada berapa orang Pak di? Kemudian ada 7 ya, tapi ada yang selamat juga. Itu bapaknya tadi. Nah, ini masih 6 lagi yang berusaha kita evakuasi, dan untuk korban yang berhasil diselamatkan ya sementara ada di posko belakang saya ini. Ya. Kemudian kita upayakan bersama ya, bantu baik itu minuman ya, kemudian makanan, obat-obatan ya, dan juga oksigen. Petugas SAR gabungan masih mencari korban lainnya yang masih terjebak di bawah reruntuhan longsor. Para korban langsung dievakuasi ke RSUD setempat. Peristiwa ini menyebabkan perjalanan kereta Bogor lumpuh total karena tidak bisa dilintasi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Petugas PT KAI Daop 1 Jakarta Rabu siang langsung melakukan perbaikan rel yang terdampak longsor di Kampung Baru, Sirnasari, Kelurahan Empang, Kota Bogor. Sementara itu, pemerintah Kota Bogor berencana akan merelokasi warga yang terdampak ke rumah susun agar tidak terjadi bencana susulan. Para pekerja PT KAI Daop 1 Jakarta menurunkan sejumlah material untuk melakukan perbaikan sebagai dampak rel yang tergerus longsor di Kampung Baru Sirnasari, Kelurahan Empang, Kota Bogor pada Rabu siang. Para pekerja berupaya menyegerakan proses agar kereta Pangrango jurusan Bogor-Sukabumi bisa segera beroperasi kembali. Meski hanya 1 rel yang terdampak longsor, PT KAI belum bisa memastikan kapan perbaikan tersebut bisa selesai. Hal ini mengingat tingkat kerawanan kontur tanah di lokasi, agar perjalanan kereta bisa benar-benar aman dilalui. Terkait peristiwa ini, Pemkot Bogor berencana akan merelokasi 17 jiwa ke rumah susun agar terhindar dari bencana susulan. Fokus utamanya kita akan memaksimalkan bagaimana operasional KA Pangrango itu bisa kembali dilakukan melayani calon pengguna jasa masyarakat, meskipun misalnya nanti menggunakan 1 jalur dulu, tapi kan kita harus melakukan pemeriksaan dulu dan memastikan kondisinya. Meskipun yang jalur 1 ini tidak berdampak tidak terkena longsor, tapi karena sangat dekat jaraknya dan sangat rawan, kita harus utamakan keselamatan dan keamanan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan juga sejumlah tindakan lainnya yang akan dilakukan oleh tim Prasarana Daop 1 Jakarta. Sebelumnya, rel kereta Bogor-Sukabumi sepanjang 25 meter di kawasan tersebut menggantung akibat longsor yang melanda pada Selasa malam.
Akibatnya, seluruh perjalanan kereta dari arah Bogor menuju Sukabumi pada hari Rabu dibatalkan. Yohan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sebuah truk bermuatan 30 ton batu bara terguling di ruas jalan utama Pelabuhan Ratu di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada Senin malam. Minimnya penerangan jalan dan kondisi jalan yang miring diduga menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Sebuah truk pengangkut batu bara terguling di Kampung Gunung Karang, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Insiden ini menyebabkan antrean kendaraan. Petugas dari Laka Lantas dan Dishub Kabupaten Sukabumi berusaha mengatur arus lalu lintas baik yang datang dari arah Pelabuhan Ratu maupun dari arah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Menurut warga, peristiwa tersebut terjadi saat jalanan sepi dan banyak warga yang sedang beristirahat. Mereka mengira ada gempa karena terjungkalnya truk tersebut menimbulkan getaran yang kuat. Jadi sebenarnya sih nggak kedengaran ini, tiba-tiba cuma suara ada kayak ini aja, kayak gempa kayak gitu, sedikit. Gemeteran Bu? Getaran, ada getaran doang, gitu. ya nggak ada apa-apa sih, cuman itu aja. Pas dilihat ada mobil? Pas dilihat keluar udah depan udah macet kayak gitu. Menurut supir truk, tiba-tiba saja ada mobil dari arah berlawanan yang masuk ke jalurnya. Ia pun langsung membanting setir sehingga truk terjungkal. Apalagi posisi jalan miring. Bagaimana ceritanya? Posisi jalannya miring, penerangannya gelap, terus di sana ada mobil. Ini berpapasan apa? Berpapasan, ya, berpapasan. Oh, itu muatan apa Pak? Muatan batu bara. Batu bara ya. Setelah kecelakaan tersebut, para pekerja berusaha memindahkan batu bara ke truk lainnya agar mudah dievakuasi. Asep Dedi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kita ke informasi selanjutnya, cuaca buruk masih terjadi di Pantura Subang. Tak kuat menahan hempasan angin, sebuah rumah semi permanen ambruk hingga rata dengan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Rumah semi permanen milik Nyai ini ambruk dan rata dengan tanah setelah ditiup angin kencang di Desa Jayamukti, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Menurut korban, musibah terjadi pada malam hari saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Korban yang menyadari rumahnya telah rapuh memilih mengungsi ke bangunan gudang penyimpanan karung bekas milik tetangganya yang ada di belakang. Tuh, semalam hujan besar banget, anginnya kenceng tuh. Terus ambruk jam 8:30 malam. Aku diajak pindah ke sono ke Yang belakang, rumah ke belakang itu rumah orang yang punya rumahnya kan belum kasih tahu, berhubung ambruk duluan. Itu rumah itu untuk bekasan apa tadinya? Bekasan itu karung bodolan tuh, bekasan jahit, buat perempuan tuh Pak. Pihak desa dan kecamatan telah melaporkan peristiwa ini ke BPBD dan Pemkab Subang. Kami sudah melaporkan ke para pimpinan, baik para kepala dinas ataupun langsung dengan Pak Bupati, sudah kita sampaikan laporan, termasuk juga kita mohonkan bantuannya barangkali ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk membantu salah satu warga kita punya ini supaya bisa meringankan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, meringankan musibah ini, meringankan beban beliau. Beruntung, kondisi rumah telah kosong, sehingga kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Jenal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Sebuah bangunan ruko di kawasan Cibolerang, Kota Bandung ambruk pada Rabu pagi. Diduga bangunan yang menjual perabotan alat rumah tangga itu roboh karena terkikis oleh aliran arus sungai. Ruko yang berada di Jalan Cibolerang, Kota Bandung ambruk pada Rabu pagi. Ruko yang menjual alat perabotan rumah tangga ini roboh diduga akibat terkikis oleh aliran air sungai Cibolerang. Akibatnya, bangunan yang berdiri di atas sungai ini mengalami kerusakan sangat parah. Beruntung, penghuni ruko dapat menyelamatkan diri saat bangunan ruko tersebut ambruk. Peristiwa ini terjadi saat kawasan tersebut dilanda hujan. Air sungai Cibolerang yang deras diduga menjadi bangunan terkikis sehingga roboh.
Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah alat perabotan rumah tangga lenyap terbawa arus sungai. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ya, akibat ini kan hujan terus-terusan, kikis air dari pinggir gitu. Ini sungai apa sih Pak yang ini mah sungai ini aja, biasa-biasa aja lah, sungai umum gitu. Berarti bangunan terkikis oleh sungai juga ya Pak ya? Ya, pinggir sungai, ya pinggir bangunan. Sungai. Ya, betul. Itu kejadian nggak ada korban Pak? Nggak ada, aman. Nggak ada. Alhamdulillah, ya sekitar 100. Ya, kerugian lah sekitar 100 jutaan lah ada lah.